bihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul di dalam acara hall seorang yang soleh, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, haul Kiai Haji Muhammad Zarkasi bin Haji Ali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan bersama para aulia Allah, bersama para pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang soleh, orang yang bisa dikategorikan adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh berarti dia tidak mati walaupun telah mati. Buktinya sekarang kita masih menyebut-nyebut namanya walaupun orangnya telah meninggalkan kita, telah berpindah alamnya, yaitu masuk ke dalam kubur, berpindah kepada alam barzah. Jasadnya sudah tidak ada di depan kita, akan tetapi namanya masih selalu disebut-sebut, berarti tidak akan pernah mati namanya tersebut. Inilah bukti bahwasanya apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang yang meninggal dunia itu para orang-orang soleh, orang yang meninggal dunia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang meninggal dunia di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mati. Mati sebagaimana matinya manusia biasa, mati sebagaimana matinya hewan. Bal ahya'un, akan tetapi kata Allah, mereka itu hidup. Mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala diberi rizki, inda rabbihim yurzaqun. Alangkah nikmatnya para orang-orang yang soleh, alangkah nikmatnya para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Kiai Muhammad Zarkasi bin Haji Ali yang malam hari ini kita peringati haul yang ke-71 ada bersama kita. Kiai Haji Muhammad Zarkasi hidup bersama kita, mengetahui apa yang kita lakukan, mengetahui apa yang dilakukan oleh anak cucunya,
yang mana di malam hari ini anak cucunya berkumpul bersama mengadakan haul, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kakek neneknya, untuk selalu mendoakan sebagaimana tadi Habib Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim menjelaskan kepada kita. Orang-orang yang datang setelah itu mereka mendoakan orang-orang yang telah mendahului. Ja'u min ba'dihim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi kita tergolong dari orang-orang, terkumpul dari orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kebahagiaan buat kita, karena di malam hari ini kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu sebagaimana yang dilakukan oleh para orang-orang soleh. Kita tidak mampu melakukan apa yang dilakukan para aulia Allah, yang mana bermujahadahnya, menghabiskan waktunya semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan amaliyah kita di malam hari ini, mudah-mudahan kita tergolong dan berkumpul nantinya bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati dan saya cintai keluarga besar daripada Kiai Haji Muhammad Zarkasi bin Haji Ali beserta anak cucunya, dan yang lebih saya cintai lagi para habaib yang hadir di sini. Tadi telah memberikan nasihat kepada kita Al-Habib Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'anallah bituli hayati. Dan di sini ada bersama kita juga Al-Habib Ridha bin Yahya, mata'anallah bituli hayati, dan Habib Mahdi As-Segaf, mata'anallah bituli hayati, dan bersama para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan di dalam perkumpulan kita di malam hari ini mendapatkan inayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah dan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah sekonyong-konyong orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadinya sangat mudah, tidak. Akan tetapi orang tersebut bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali yang harus mereka jaga yaitu adalah makanan. Ini makanan bisa menumbuhkan tumbuh yang baik, atau sebaliknya bisa menumbuhkan tumbuh yang tidak baik. Karena satu suap saja makanan yang dimakan dari yang haram, an-naru aula bih, maka api neraka lebih pantas untuknya. Itu satu suap makanan dari yang haram. Bagaimana kalau dia belikan makanan satu karung beras? Bagaimana kalau dia beri makanan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun dengan makanan yang haram? Maka tidak akan ada manfaatnya baca Qur'annya, puasanya. Karena apa? Karena satu suap nasi saja makanan dari yang haram, itu neraka lebih pantas untuknya. Maka dari itu orang-orang yang saleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling mereka berhati-hati yang pertama
yaitu adalah mencari tempat meletakkan spermanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, takhayyaru linutafaikum, memilih-milihlah kalian untuk meletakkan sperma kalian. Jadi tidak sembarang mencari istri, tidak sembarang bikin anak, karena seorang ibu berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh untuk menjadikan anak yang soleh. Yang kedua yaitu masalah makanan, yaitu selalu mencari rizki yang halal. Sebagaimana kita dengar Sahibul Hal Yai Haji Muhammad Zarkasi, beliau tidak makan kalau tidak ada makanan yang halal. Bahkan beliau rela makanan yang tidak ada gizinya, bahkan nasi yang belum menjadi nasi, masih menjadi beras, itu pun dimakan untuk mencapaikan daripada mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah orang-orang soleh tersebut kembang tumbuhnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada seorang wanita yang soleha yang melewati dari sekelompok para penuntut ilmu. Maka seorang wanita itu bertanya, apakah ada di antara kalian orang yang pintar? Siapa di antara kalian orang yang pintar? Fa asyara ila wahid minhum. Maka ditunjukkan ada satu dari sekelompok orang yang menuntut ilmu tersebut. Ditunjuklah satu orang tersebut. Maka majulah satu orang tersebut. Seorang perempuan ini ingin bertanya, kaifa ta'kul wa kaifa tanam? Bagaimana engkau makan? Bagaimana caranya makan? Dan juga bagaimana caranya tidur? Bagaimana caranya makan dan bagaimana caranya tidur? Maka seorang ini mengajarkan, seorang yang berilmu ini mengajarkan caranya makan. Samillah, sebelum makan bacalah bismillah. Kul mimma yalik, makanlah dengan sopan, makanlah dengan apa yang di depannya, dengan teratur. Setelah itu pakul biyamin, makanlah dengan tangan kanan. Makanlah dengan kunyahan yang sangat banyak. Makanlah dengan mulut yang tidak terlalu besar. Banyak daripada sunnah-sunnah disebutkan oleh seorang tersebut. Maka dia menjelaskan lagi bagaimana tidur. Dijelaskan lagi dengan sunnah-sunnah tidur. Wa atawadda, aku tidur dengan berwudu. Tidur menghadap ke samping kanan. Attaji'u bijambil aiman, dan disunnahkan lagi dengan tidur membaca doa-doa. Wa azkuru minal wirdi, dan bersiwak, dan disebutkan banyak sunnah-sunnah tidur. Maka seorang perempuan itu mengatakan, antala ta'rif kaifa tanam wa kaifa ta'kul. Kalau begitu engkau tidak tahu bagaimana caranya tidur, bagaimana caranya makan. Astagfirullah. Maka dia kaget.
bingung. Sudah saya ajarkan, maka saya diejek juga. Yang ngelihat dari matanya mengatakan, ya, dia bilang aku ini tidak tahu cara tidur, aku ini tidak tahu cara makan. Izan kaifa ta'kul wa kaifa tanam. Kalau begitu bagaimana cara tidur, bagaimana cara makan yang engkau tahu? Maka seorang perempuan itu mengatakan, faqala lahu la tadkhul fi batnika haram wa kul ma syi'ta. Jangan ada makanan yang haram masuk ke dalam perutmu, makanlah semaumu bagaimana caramu. Wala taghil ala akhadin minhum wa nimma syi'ta. Dan tidurlah secara apapun yang engkau mau. Tidurlah, jangan sampai ada kebencian di dalam hatimu. Sedikit pun dendam, benci, apapun sifat-sifat yang buruk engkau bersihkan di dalam hatimu. Tidurlah semaumu yang mau engkau tidur. Maka seorang laki-laki yang pintar tersebut mengangguk-anggukkan kepalanya. Seorang perempuan itu menjelaskan, banyak orang yang lebih membanggakan banyak-banyaknya hitungan-hitungan, cara-cara ini, cara itu, tapi tidak memperhatikan daripada mutiara-mutiara yang paling nomor satunya, yaitu yang harus menjaga isi perutnya, yang harus menjaga daripada sebelum tidurnya untuk melepaskan semua daripada sifat-sifat yang tidak baik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala, ihfad wasiyati ya Musa, jagalah wasiatku wahai Musa, li arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Yang pertama, in lam tara zunubaka tughfar fala tastaghil bi uyubin nasi ahad. Jikalau engkau belum mengetahui dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau sibuk ngurusin aibnya orang lain. In lam tara kunuzi zawala fala taghtam bi rizkika. Yang kedua, jikalau engkau tidak melihat simpanan-simpananku, harta-harta yang ada di dunia ini, tanah yang luas, hujan yang lebat, tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak, simpanan-simpanan Allah Subhanahu wa taala. Ala taghtam bisababi rizkika, jangan engkau sedih, jangan engkau takut sebab datang rizkimu. In lam takun taro zawali mulkika, jikalau engkau tidak melihat hilangnya kerajaanku yang sangat indah, jangan engkau takut daripada
tidak mendapatkan makanan. Yang keempat, in lam taro syaitanu mautan, jikalau engkau belum melihat syaitan itu mati, fala ta'man bimakrihi fala ta'man makrahu, jikalau engkau belum melihat syaitan itu meninggal, maka jangan engkau merasa selamat dari tipu daya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dan kita manusia biasa yang lebih pantas untuk mengambil daripada wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka dari itu, mudah-mudahan ma'asyiral hadirin wal hadirat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa kita berjalan di jalur yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merubah dari sifat-sifat yang tidak baik ada pada kita, sifat-sifat yang buruk ada di dalam hati kita, sifat-sifat yang tidak baik yang ada yang kita lakukan dirubah oleh Allah menjadi sifat yang baik, sifat yang buruk menjadi sifat yang indah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merubah keadaan kita. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal bihaqqi maula Bilal wa haula'ir rijal birahmatika ya arhamar rahimin. Farrij alal muslimin birahmatika ya rahimal masakin. Farrij kurubal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamil masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.